Dia yang pengen menghancurkan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading dia yang pengen menghancurkan kamu. Nah, dia siapa nih yang pengen menghancurkan kamu? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang terjadi? Di kartu yang pertama, di sini memang ada beberapa hal yang mendasari kenapa ada beberapa pihak, kenapa ada beberapa orang yang memang kepengen banget nih untuk menghancurkan kamu. Karena di poin yang pertama, di sini kalau bisa dikatakan ada roda kehidupan yang berputar. Yang sebelumnya kamu di bawah, sekarang kamu sedang pelan-pelan menuju ke atas. Sehingga inilah yang mengakibatkan terjadinya adanya rasa iri, adanya rasa dengki dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Jadi saya rasa emang kamu pun juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa orang yang seperti itu. Kenapa? Karena posisinya memang kamu juga harus mewaspadai betul keadaan-keadaan yang muncul. Posisinya adalah memang ada satu, dua, tiga, atau mungkin bahkan lebih dari itu. Seseorang yang pengen menjatuhkan kamu. Jadi posisinya kamu harus bisa berhati-hati. Kenapa? Orang-orang seperti ini akan berada dalam circle terdekat kamu. Jadi ketika kamu menyadari orang ini ada di circle terdekat kamu, jadi suka tidak suka kamu harus waspada. Karena kalau kamu tidak waspada, orang ini akan bisa leluasa untuk menjegal dan juga menjatuhkan kamu. Sehingga apa? Kamu juga harus bekerja keras. Supaya apa? Supaya kamu tidak mudah dijatuhkan. Karena ketika kamu terlalu mudah dijatuhkan, ini juga akan menimbulkan beberapa hal yang nantinya akan merugikan bagi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemungkinan besar memang orang ini akan terus melakukan berbagai macam cara, melakukan berbagai macam upaya untuk menghambat langkah keberhasilan kamu. Sehingga dengan situasi yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih waspada terkait dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Jangan mudah percaya dengan orang lain. Karena ketika kamu terlalu mudah percaya dengan orang lain, kamu juga akan terhambat beberapa langkah-langkah yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian pada situasi yang terjadi berikutnya, tetap percaya diri dengan apa yang kamu kerjakan. Ketika memang kau bisa untuk lebih percaya diri dengan apa yang kamu kerjakan, tentu ini juga akan bisa untuk memberikan satu keadaan yang baik, akan bisa memberikan satu keadaan yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya memang situasi yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih paham apa-apa saja yang harus bisa untuk lebih kamu perhatikan saat ini. Dan kemudian pada situasi yang muncul, pada situasi yang terjadi, kamu juga tidak boleh terlalu lebih terbuka dengan orang lain. Kenapa? Karena ketika kamu terlalu terbuka kepada orang lain, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang muncul. Jadi posisinya kamu harus tahu nih mana yang harus kamu sembunyikan dan mana yang boleh diketahui oleh orang lain. Dan kenapa dia ini pengen menjatuhkan kamu, dia pengen menghancurkan kamu? Ya karena memang dia itu dalam posisi yang saat ini tuh iri gitu loh, dengan pencapaian-pencapaian yang kamu dapatkan. Kamu dengan dia itu punya start yang sama, punya kemampuan yang sama. Tapi di sini memang kamu pun juga berada dalam satu keadaan yang memang posisinya kamu dalam situasi yang memang lebih unggul dari dia. Sedangkan dia itu tidak pengen, dia itu tidak ingin kamu itu ada di atas dia. Dia tidak ingin kamu itu ada di posisi di atas dia dalam hal apapun, dalam segala hal. Sehingga dia pun juga akan terus melakukan berbagai macam cara untuk menjegal dan juga untuk menjatuhkan kamu. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diwaspadai supaya apa ke depannya juga kau bisa untuk lebih selektif dan berhati-hati. Dan pertanyaannya adalah dia akan berhasil atau tidak untuk menjatuhkan kamu. Posisinya dia masih belum berhasil. Kenapa dia masih belum berhasil? Karena posisinya kamu sangat kuat.
karena posisinya kamu juga masih sangat hebat gitu loh untuk mencegah terjadinya beberapa problematika yang ada di dalam diri kamu. Artinya kamu pun juga dalam kondisi yang masih bisa untuk lebih percaya dengan kemampuan kamu, lebih percaya dengan kapasitas yang ada di dalam posisi kamu saat ini. Sehingga memang dalam situasi yang muncul, kamu juga jangan terlalu khawatir dan juga jangan terlalu takut dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga posisinya adalah kamu juga terus bisa untuk memperoleh hal-hal yang baik walaupun memang juga ada beberapa lika-liku yang muncul. Karena kamu juga menyadari betul ada lika-liku ini, ada lika-lika itu dan juga beberapa situasi-situasi yang lainnya. Tapi ya bersyukur juga kamu tidak terlalu terprovokasi dan juga tidak terlalu terpengaruh dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Dan bahkan pada situasi yang terjadi saat ini, kamu pun juga bisa untuk lebih memahami bahwa ini adalah suratan takdir yang dimana suka tidak suka kamu akan menghadapi orang-orang yang agak sedikit menjengkelkan di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian secara sisi emosi, kamu juga masih mampu untuk memahami emosi-emosi yang ada di dalam diri kamu. Sehingga dengan adanya emosi-emosi yang bisa kamu pahami di dalam diri kamu, tentu ini juga akan memberikan satu hal yang positif di dalam diri kamu keseluruhan. Dan bahkan ketika orang ini mencoba menekan kamu, orang ini mencoba untuk menjatuhkan kamu, itu tidak akan berpengaruh, sehingga dia akan ngerasa kesal sendiri, dia akan capek dengan sendirinya. Sudah melakukan berbagai macam cara, tapi kamu tidak jatuh-jatuh juga. Jadi ya saya rasa kamu juga punya hal yang luar biasa yang bisa melindungi kamu dari beberapa kezoliman orang-orang yang ada di sekitar kamu. Sehingga apa? Posisinya kamu tidak tergoyahkan dan bahkan kamu tetap bisa berdiri tegak walaupun memang orang ini kepingin dan mencoba untuk menghancurkan kamu secara keseluruhan. Tapi ya nggak masalah. Yang terpenting kamu dalam satu fase yang terus bisa bersyukur terkait dengan hal-hal yang baik yang sudah bisa kamu dapatkan. Toh juga secara posisi keuangan, secara posisi pekerjaan, kamu juga terus bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa hal yang baik dan juga merasakan hal-hal yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya situasinya adalah kamu terus bisa bersyukur dengan hal-hal yang baik, kamu juga bisa bersyukur dengan hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kamu saat ini. Kebaikan terus menuju ke kamu dan orang yang menghancurkan kamu, orang yang kepingin menjatuhkan kamu sekarang sedang pusing karena dia hanya berpikir soal kamu terjatuh tanpa berpikir soal perkembangan yang ada di dalam diri dia saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodine Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.